Kita akan bahas Abdullah ibn Umar yang kemarin sempat terjeda karena kita ingin cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan insyaallah kita akan membahas tentang sahabat yang mulia ini, Abdullah ibn Umar. Sampai syuruk insyaallah. Abdullah ibn Umar. Mungkin sahabat ini termasuk yang familiar ya. Abdullah ibn Umar. Kalau sebelum ini kemarin bahas siapa ya? Sebelum Abdullah bin Umar? Ingat siapa yang kita bahas sebelum Abdullah bin Umar? Hah? Oh iya, Abdullah bin Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Abu Bakar. Sama-sama ya. Kalau itu putranya Abu Bakar, kalau ini putranya Umar. Abdullah bin Abu Bakar dibanding dengan Abdullah bin Umar mungkin lebih familiar di Abdullah bin Umar. Dengan beberapa alasan tentunya. Karena di antara sahabat itu ada yang familiar di telinga kita, ada yang tidak familiar di telinga kita. Walau bukan berarti ketika tidak familiar itu tidak punya cerita yang spektakuler. Karena kemarin ketika kita cerita tentang Abdullah bin Abi Bakar juga Masya Allah luar biasa. Tetapi ada di antara mereka itu yang punya karakter menonjol dari segi dakwah atau penyampaian, sehingga mungkin lebih banyak dikenal. Atau karakter menonjol dari segi cerita heroik, sehingga juga dikenal. Karena sahabat itu ketika Nabi SAW wafat, jumlah sahabat itu kurang lebih 120.000, kurang lebih 120.000 sahabat. Jadi bukan sedikit ya. Dari 120.000 sahabat yang Bapak kenal, berapa namanya? Ada 50%-nya mungkin, 10%-nya, karena banyak 120.000. 50%-nya itu wafat ya, di saat masa awal ditinggal oleh Nabi SAW. Terjadi peperangan besar di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ketika memerangi para murtadin, memerangi para nabi palsu, memerangi para pemberontak, dan juga sebahagiannya wafat di saat penaklukan yang ada di awal masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai pada Abdullah bin Umar. Nama lengkap beliau siapa? Nama lengkap beliau? Siapa nama lengkap beliau? Ada yang tahu? Nama lengkap beliau Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Orang dulu itu namanya simple Pak. Orang dulu itu namanya simple, nggak pakai panjang-panjang. Mohon maaf, adik namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Yang lengkap siapa? Viko, Aska, Hermano. Tiga suku kata. Ini yang anak-anaknya. Coba sebelahnya siapa namanya? Siapa? Malik. Oh, 3 suku kata juga. Nah, kalau sahabat yang akan kita ceritakan ini Abdullah saja. Kalau ada orang sekarang namanya, siapa namanya? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah. Ya, ini Abdullah. Namanya Abdullah saja. Cuman disematkan pada bapaknya karena memang Abdullah banyak. Di zaman para sahabat itu nama Abdullah banyak. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini punya keistimewaan ya. Di antaranya, ini mohon maaf kalau saya agak
agak kayaknya nggak napak bumi. Nah, baru sampai rumah jam 1 malam. Dari safar 3 hari bawa mobil sendiri. Sampai jam 1 bangun jam 3. Jadi agak kurang napak ya. Kecepatan 140 km terus, jadi ini agak kurang napak tuh. Abdullah ibn Umar ibn Khattab ini punya keistimewaan. Di antara keistimewaannya, beliau ini bapaknya sahabat terkenal, terkemuka, khalifah nomor 2 Umar bin Khattab. Jadi jalur atasnya Masya Allah. Beliau punya anak, namanya diantaranya anaknya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Jadi kalau kita itu belajar tentang fikih, itu ada 7 sumber fikih sebelum para a'imah ya, sebelum para imam madhab. Itu ada 7 imam sumber fikih. Di antara 7 sumber fikih itu ada anaknya Abdullah bin Umar, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Dan ini ceritanya juga masyhur, terkenal karena beliau ulama besar Madinah, ya, ulama besarnya Madinah. Jadi bapaknya beliau ini adalah khalifah, sahabat dekat Nabi. Anaknya dari golongan tabi'in itu ulama besar ya. Jadi kita akan bicara tentang keluarga orang soleh yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan ridhoi kehidupan mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi ketika beliau lahir itu Islam sudah turun belum? Sudah turun belum? Sudah. Ini saya ambil pendapat yang paling masyhur. Ada yang mengatakan beliau itu lahir 1 tahun sebelum Islam datang, atau Islam Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, nanti kita akan lihat runutan cerita umur beliau. Jadi beliau ini lebih pas kalau kita ambil pendapat yang lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi. Jadi dakwah kala itu sudah kurang lebih 2 tahun, Islam ada, beliau lahir. Jadi beliau lahir itu pada fase dakwah sirriyah, ketika Nabi berdakwah diam-diam. Saat beliau lahir, bapaknya sudah Islam belum? Belum. Bapaknya justru menjadi bagian penentang utama kala itu. Jadi beliau itu lahir di rumah yang menjadi musuh utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu masuk Islam kapan? Umar bin Khattab masuk Islam? Ada yang tahu Umar bin Khattab masuk Islam? Hah? Belum. Ya, ini masih dakwah sirriyah, belum masuk. Ya. Beliau itu masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, tinggal cari sekarang masuk Islamnya Hamzah kapan? Jaraknya hanya 3 hari saja. Ini setelah hijrah pertama ke Habasyah, di saat kebanyakan orang pada pulang. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 Hijriyah, itu Umar bin Khattab masuk Islam. Tahun ke-6 Hijriyah, itu di saat segala keburukan sedang menimpa dakwah, Allah anugerahkan dengan 2 orang singa Quraisy yang menopang dakwah Nabi Muhammad SAW. 1 Hamzah, 2 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hamzah masuk Islamnya juga seperti yang sudah kita bahas ya, kayaknya udah cerita juga tentang Hamzah kan. Masuk Islamnya
bukan dibilang kebetulan enggak ya, tapi apa mau dibilang, nggak sengaja atau apa, karena begitu lagi pulang berburu tiba-tiba ada yang bilang ponakan kamu disiksa. Masih nggak ngeh, artinya masih nggak mau bela ponakannya. Ya itu wajar, memang Muhammad cari gara-gara udah hampir 6 tahun ini. Dan ketika disiksa, kabilahmu dihina-hina. Langsung ditaruh barang tuduhannya, bawa datang, dipukulin yang mukul Nabi. Pukulin yang mukul Nabi pada protes, "Wah Hamzah, ini menghina nenek moyang kita, ini menghina ini." Hamzah bilang di situ, "Saya sudah ikut agama keponakan saya." Ngomongnya keceplosan karena ingin bela kabilah dan ponakannya. Nabi kaget kali itu. Tumben ini paman yang udah 6 tahun saya dakwahin nggak masuk-masuk itu. Tiba-tiba kok dibawa pulang oleh Hamzah. Begitu sampai di rumah, yang ditanyakan oleh Nabi pertama kali bukan yang lain-lain, tapi tentang ucapan tadi. "Wahai paman, bener apa itu tadi? Ngucap sudah ikut agama yang aku dakwah. Jangan pedulikan itu yang penting kamu selamat dulu tadi." Sehari nggak peduli, tapi tiba-tiba pagi harinya datang kepada Nabi menyatakan keislamannya yang sudah tumbuh dari hati, karena semalaman ucapannya itu seolah nggak bisa lepas dari pikiran. 3 hari berikutnya Umar bin Khattab, nih bapaknya sahabat yang akan kita cerita, berangkat dengan kemarahan karena betul-betul marah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sudah bawa pedang untuk membunuh Nabi, tapi tiba-tiba dengan izin Allah berbalik, justru masuk ke dalam Islam. Nah, Abdullah bin Umar kala itu berarti usianya berapa tahun? Berapa Pak? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. 4-5 tahun. Nah, masuk Islamnya Abdullah bin Umar ibn Khattab itu bersamaan dengan masuk Islamnya bapaknya. Jadi begitu masuk Islam ini Umar bin Khattab, langsung pulang ke rumah, semua anaknya dikumpulkan, anggota rumahnya dikumpulkan. Beliau menyatakan, "Saya sudah masuk Islam, mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalian harus masuk Islam." Mungkin yang di rumah bingung, bapak tadi keluar bawa pedang mau bunuh Muhammad, pulang pedang berbalik, justru membunuh orang yang nggak mau ikut dakwah Nabi Muhammad. Tapi satu rumah udah tahu karakter bapaknya, jadi nggak pakai ditolak, semuanya masuk Islam. Ini ada istilah orang ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibelai-belai disuruh masuk neraka. Ini untung dipaksa masuk surga itu lebih pengajian daripada dibelai-belai dengan berbagai macam belas kasih ya, tapi masuk neraka. Nah, ini Abdullah bin Umar bin Khattab 5 tahun. Adik usia berapa tahun? Lagi Malik usia berapa tahun Malik? 11. Wah, udah kegedean ya. Ada yang 5 tahun Pak, 5 tahun ada? Sisa 5 tahun ada? Yang sisanya 5 tahun lagi. Oke, Malik 5 tahun. Tadi lupa namanya. Niko Viko berapa tahun? 10. Oke. Nanti ada contohnya juga ini 10, ini 11. Kalau yang di pojok siapa namanya? Rafa, 12 tahun. 12 tahun, oke. Ya, saya kan ada cerita tentang itu. Adik yang di pojok berapa tahun? 7 tahun. 7. Masya Allah, ini mendekati nih ya. Usia di bawah dikit lagi, 2 tahun lagi di bawah beliau ya. Bapaknya datang masuk Islam, harus masuk Islam. Ini riwayat yang lebih pas juga ya, karena ada beberapa juga riwayat nanti kalau kita baca.
Abdullah ibn Umar ini masuk Islam sebelum bapaknya, tapi kayaknya agak sulit juga ya dia. Begitu Umar bin Khattab datang ke rumah ngomong bahwa beliau sudah Islam dan kalian harus ikut masuk Islam, tiba-tiba Abdullah ibn Umar menyampaikan, mohon maaf ayah. Kenapa mohon maaf? Saya udah duluan. Nah, ya. Cuman kayaknya kalau di usia 5 atau 4 tahun duluan ya bisa jadi. Karena temannya Abdullah ibn Umar ini salah satunya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walau beda umur 3 tahun, tapi mereka punya kebiasaan sama, suka latihan perang. Nah, ini diantara keduanya. Ya, mungkin teman-teman terus Ali lagi main pedang-pedangan, ngasih tahu tentang Islam, bisa jadi. Ya, karena jaraknya sudah sudah berapa tahun? 4 tahun ya, berjalan setelah lahirnya Abdullah ibn Umar. Nah, bicara 4 anak-anak kecil ini tadi, ini Masya Allah, ini nanti jadi 4 sekawan. Karena kalau bicara Abdullah itu banyak ya. Di zaman Nabi SAW itu banyak yang namanya Abdullah. Wabil khusus itu rata-rata Abdullahnya itu di zaman Nabi itu masih pada anak-anak. Tetapi di antara Abdullah itu ada yang mencolok ini. 4 sekawan Abdullah Al-Abadillah Al-Arba'ah. 4 sekawan Abdullah. Siapa saja? Ada 4 Abdullah. Siapa saja? Abdullah siapa? Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah Ibn Amr Ibn As radhiyallahu anhu. Terus Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam radhiyallahu anhu. Terakhir Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ada 4. Nama Abdullah bukan 4 ini aja, cuman tadi saya ngelihat anak-anak kita ini kan ya Masya Allah. Kenapa kok mereka disebut 4 sekawan? Karena satu, ini yang paling pas ini, mereka ini lahir dari bapak-bapaknya yang sama-sama sahabat utama. Yang datang-datang ke sini ini mesti bapaknya soleh-soleh. Makanya itu Abdullah. Kenapa disebut 4 Abdullah? Ini bapaknya. Bapaknya yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin As, yang satu Zubair bin Awam, yang satu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini sahabat-sahabat. Yang kedua usianya masih anak-anak semuanya. Di saat Nabi itu hidup, bukan nanti anak-anak terus-terusan, tapi di saat Nabi hidup usianya itu masih anak-anak semua. Barengan gitu, sama-sama ke masjid bareng, sama-sama belajar dengan Nabi. Terus yang berikutnya ini sama-sama perawi hadis yang lumayan banyak. Yang paling banyak Abdullah bin Umar. Sama-sama menjadi rujukan fatwa. Sama-sama luas sumber ilmunya. Sama-sama berusia panjang. Abdullah. 4 Abdullah. Nah, Abdullah ibn Umar, beliau termasuk bahagian daripada orang yang menjadi rujukan dalam fatwa. Kenapa? Karena hadis yang beliau riwayatkan itu banyak. Kejar-kejaran dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan mungkin beliau yang menang dan beliau peringkat 2. Peringkat 2 setelah Abu Hurairah. Beliau kurang lebih hadisnya itu sekitar 2.500 atau 2.600 hadis yang diriwayatkan. Nah, ini kalau bicara tentang masalah periwayatan hadis Bapak Ibu.